Bagaimana hukumnya Ustadz seorang imam yang memaksakan bacaannya Ustadz yang terlalu panjang padahal kami ini orang tua yang sudah tidak kuat lagi Ustadz untuk berdiri. Ini fikih menjadi imam. Yang sangat penting bahwa seorang imam itu bukan sekedar datang memimpin salat lalu selesai. Ya. Nabi kita memberikan keteladanan yang luar biasa dalam hal ini. Nabi SAW memperhatikan kondisi jamaahnya. Ya, ketika Nabi salat, lalu pada asalnya Nabi ingin memperpanjang bacaannya, tiba-tiba mendengarkan suara tangisan bayi, ya maka beliau memperpendek bacaannya untuk kemaslahatan orang tuanya. Ya, kasihan dengan orang tuanya sehingga beliau memperpendek bacaannya. Nabi pun pernah menegur salah seorang sahabat, kalau tidak salah Mu'adz bin Jabal ya radhiyallahu taala anhu, ketika beliau memimpin salat berjamaah di kaumnya lalu membaca surah Al-Baqarah ya sangat panjang. Akhirnya ada seorang pemuda yang meninggalkan salat berjamaah dan salat sendiri. Setelah salat, pemuda ini mengatakan, aku akan melaporkan engkau kepada Nabi SAW. Ketika itu Mu'adz merasa benar sehingga mengatakan, silahkan laporkan saja. Dan ketika berita ini sampai kepada Nabi, subhanallah, Nabi ternyata memarahi Mu'adz bin Jabal dan mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu ini tukang fitnah wahai Mu'adz? Ya. Beliau melarang seorang imam yang tidak memperhatikan kondisi jamaahnya. Sebagaimana Nabi juga dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kadang-kadang beliau dalam mengerjakan salat dan memimpin salat berjamaah tidak langsung menyuruh untuk mendirikan salat atau diiqamah. Ya. Tidak langsung menyuruh agar salat diiqamah kecuali setelah melihat bahwa jamaah sudah berkumpul. Ini fikih yang harus kita pahami dengan baik. Kenapa? Karena sekalipun kita mengejar keutamaan salat di awal waktu, tetapi petunjuk Nabi SAW dalam hadis dikatakan bahwa ketika dijelaskan tentang waktu salat Isya, dalam hadis itu dikatakan wal isya'u ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. Jika Nabi melihat bahwa mereka sudah berkumpul, maka Nabi segera menyuruh untuk diiqamah, untuk salat. Dan ketika Nabi melihat mereka agak terlambat berkumpul di masjid, Nabi memundurkan sedikit waktu salat. Mundur sedikit waktu salat. Jadi seorang imam itu bukan sekedar memimpin salat, tapi memperhatikan kondisi jamaahnya. Ya, apa yang dia lakukan kemudian membuat jamaah semakin khusyuk beribadah, yang tidak ada kerisauan, seperti misalnya karena terlalu panjang bacaannya, padahal ada orang tua, ada mungkin juga orang yang sementara sakit, ada yang tidak mampu untuk terlalu lama berdiri, maka ini semua harus diperhatikan. Allah Ta'ala.